Kalau saya tuh setiap kali saya ikut-ikutan beli gitu, nilainya nggak pernah naik gitu. Jadi akhirnya semualah properti green economy ini sekarang booming banget green economy. Hampir setiap sisi daripada green economy, mau itu waste management, new and renewable energy, recycling economy. Kalau saya boleh beli sekarang, saya sih screaming buy. Biar bisa sukses itu bisnis dulu, investasi dulu, atau ada uang berapa sih investasi gitu. Bangun terus network yang positif, karena rezeki itu datang dari tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Kalau dari kacamata luar sendiri Pak Sandi ngelihat Indonesia, karena aku di dalam dunia saham sendiri ngelihat ada isu apa dia crash, ada isu apa dia turun. Hampir setiap bulan tuh ada cerita baru terus itu Pak Sandi. Dari kacamata dunia ngelihat Indonesia, apakah bagus atau enggak? Kita banyak tantangan. Dunia sekarang tidak terlalu melihat Indonesia. Karena Indonesia pasar modalnya dalam beberapa tahun terakhir ini semakin tidak menjadi pilihan bagi investor global. Karena Indonesia belum mampu untuk menciptakan lebih banyak pilihan. Jadi perusahaan-perusahaan bagus itu seperti BUMN yang terbesar, ada 2 yang terbesar itu belum IPO. Udah ditunggu-tunggu oleh pasar modal, Pertamina dan PLN misalnya, belum IPO. Kalau dilihat perusahaan swasta, masih juga banyak perusahaan-perusahaan yang berpotensi, tapi mereka belum menjadi pilihan investasi. Yang kedua adalah likuiditas. Di pasar modal itu masih sangat terbatas. Jadi menurut saya ini PR yang besar, tapi saya nggak pesimis, saya justru optimis bahwa dengan peran Mas Antoni dan para penggemar real life estate ini bisa akan membawa pasar modal kita lebih baik dari titik sekarang ke 5 tahun yang akan datang. Iya. Sangat menarik sih Pak. Apalagi saya kalau ngelihat anak-anak muda sekarang itu justru melek banget ya tentang dunia saham, dunia kripto, itu sangat luar biasa melek gitu. Mereka bahkan melakukan investasi itu sudah dari usia-usia yang bisa dibilang sangat muda ya, umur 15. Iya. Umur 15 dah. Dan mereka itu sangat terbiasa apalagi dengan aset-aset kelas yang terbaru ya, seperti kayak kripto gini. Iya. Saham yang diperdagangkan ini apalagi dengan teknologi digital, dengan AI, ini membantu mereka untuk berinvestasi. Nah, kalau untuk menghadapi situasi yang seperti ini, Bang Sandi, itu kita ngelihat di ekonomi luar seperti kripto, katanya sudah udah dipucuk di tingkat tertingginya, dan aku juga ada investasi di Bitcoin juga. Itu sampai aku ngetes nih, ada yang Bitcoin yang aku jual, ada yang aku coba tetap tahan nih. Kira-kira tuh kalau aku kelola lebih naik yang mana? Itu aku lagi praktekin, lagi coba ngeliatin. Nah, ini yang aku lihat, kripto ada di pucuk, terus utang Amerika juga lagi tinggi-tingginya. Terus kemudian AI juga katanya bakal bubble seperti 98. Pak Sandi sendiri yang ngelihat sudah ngalamin krisis panjang dari dulu, ngelihatnya seperti apa Pak Sandi? Harus dengan penuh dengan kehati-hatian. Jadi betul untuk kripto, saya sendiri juga baru belajar kripto. Saya lagi ngumpulin emas juga. Untuk emas ini masih ada peluang ya, karena dengan ketidakpastian ini orang balik untuk investasi di emas. Dan ketiga untuk saham-saham memang sudah terkerek tinggi sekali di beberapa bursa, baik bursa Indonesia maupun bursa luar negeri. Tapi untuk perusahaan yang tertopang oleh kinerja keuangan yang sekali lagi fundamentalnya kuat dan dari segi valuasi masih terjangkau, ini akan menjadi peluang kita untuk berinvestasi. Jadi kalau misalkan suruh teman-teman saat ini, lebih bagus hold cash atau putar lagi ke bisnis, Pak Hadi? Saya sedikit meningkat posisi cash saya, tapi untuk lebih kepada tactical jika ada peluang investasi. Jadi kita memiliki cash yang sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Yang kedua, jika bisnis kita masih mendeliver
sekitar 20% top line growth, ini bagus kita berinvestasi di usaha kita sendiri. Dan ketiga, kita mesti memastikan dengan suku bunga yang mudah-mudahan terus melandai, ini akan meningkatkan potensi daya beli masyarakat. Misalnya kan untuk real estate, ini akan sangat berpeluang untuk berkembang karena pinjaman ini akan lebih mudah didapatkan dan lebih murah dari segi suku bunganya. Nah, ini yang menjadi, kalau bicara tentang properti ini menjadi menarik, Pak Sandi, karena kalau dari kacamata kita sebagai developer juga itu ngelihat properti ini sangat jarang diperhatikan sama pemerintah, Pak. Jadi dari metode dia mengenakan PPN, mengenakan BPHTB itu kan selalu dari harga tertingginya gitu. Sedangkan mungkin kenaikan dari capital gain-nya belum tentu setinggi itu juga. Jadi antara gap menjualnya aja itu jadi kadang-kadang nggak bisa untung gitu loh. Padahal properti sendiri itu menyerap ketenaga kerjaan cukup banyak, mulai dari tukang catnya, bikin pintunya, keramiknya, granit, lampunya. Itu ada hitungannya itu saya, bahwa industri perumahan ya, properti itu mendeliver pergerakan ekonomi yang sangat terukur. Betul. Dan ini mestinya juga menjadi masukan kepada pemerintah, karena banyak juga anak-anak muda sekarang ini udah kemana ke sana, Pak? Yang ingin punya rumah, tapi karena harganya cukup tinggi, ini menjadi kendala bagi mereka untuk memiliki rumah. Bahkan sekarang juga lebih banyak tren kayak sewa gitu loh, Pak, daripada membeli. Benar. Tapi kalau kita misalnya sanggupnya baru sewa, kenapa harus dipaksakan gitu? Nggak apa-apa sewa. Yang kedua, pemerintah harus melihat ini berbahaya kalau diteruskan tanpa adanya solusi. Kita harus memastikan ada policy yang bisa mendorong peningkatan supply. Betul. Karena kalau peningkatan supply ini terus bisa terjaga, maka harga bisa secara relatif lebih terjangkau. Pak Sandi sendiri kan sempat keliling jadi Menteri Pariwisata sebelumnya. Nah, itu ngelihat potensi-potensi properti di Indonesia seperti apa, Pak? Kalau di sektor pariwisata kan selalu Bali. Ya, Pak ya. Bali harga propertinya ya semakin tinggi. Tapi saya ada lihat 5 destinasi super prioritas. Ada Danau Toba dan properti yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ada Borobudur dan properti-properti yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada Mandalika. Mandalika juga mengerek harga properti di kawasan Lombok Tengah. Ada juga Labuan Bajo. Wah, ini Labuan Bajo sih edan. Harga properti di sana sangat meroket. Dan juga di Sulawesi Utara, tepatnya di Likupang yang semakin berkembang. Nah, saya melihat bahwa pemain-pemain properti ini selalu penciumannya lebih tajam dari pemerintah. Jadi sebelum pemerintah masuk ini, pemain-pemain properti biasanya sudah langsung duluan gitu. Dan ternyata ini memang adalah keunggulan dari teman-teman sektor properti. Bukan hanya penciumannya tajam, tapi juga dari segi untuk mendapatkan pembebasan lahan itu pemain properti lebih jago. Misalnya, saya di Danau Toba dapat tugas untuk membebaskan 400 hektar untuk pengembangan Badan Pengelola Otorita Danau Toba, tanah pemerintah. Tapi butuh waktu 5-10 tahun untuk memastikan bahwa areanya itu ready to build. Tapi kalau teman-teman properti yang kerja, itu mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih cepat. Jadi menurut saya, kemitraan pemerintah dan badan usaha itu sudah saatnya. Dan kita harus bangun kemitraan ini lebih solid lagi ke depan. Karena yang punya tanah itu kan pemerintah, banyaknya. Pemain properti itu yang bisa membangun, bisa menciptakan nilai tambah. Dan disitulah kesempatan kita untuk melakukan joint venture atau partnership, sehingga tanah-tanah di lokasi
yang prospek ini bisa segera terbangun dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kadang-kadang dari kitanya sendiri tuh yang susah juga ngurusin perizinannya sih Pak. Sebenarnya untuk bisa nyelesain. Kadang-kadang kan properti udah naiknya kan nggak sebegitu kenceng yang dulu-dulu gitu loh. Tapi uangnya kita kalau untuk beliin lahan terus izinnya bisa sampai bertahun-tahun, kalah di bunga gitu loh Pak. Nah inilah yang harus masuk ke dalam poin kemitraan. Bahwa Hmm. yang dimiliki oleh pemerintah adalah kemampuan untuk menerbitkan regulasi yang pro penciptaan lapangan kerja atau pro investasi dan pro bisnis. Sementara teman-teman di sektor swasta itu adalah punya entrepreneurial skills. Nah ini yang harus sama-sama berkolaborasi. Karena percuma juga kalau uang stuck di tanah, Ya. terus perizinannya lama Iya. dan berbelit-belit, Iya. itu nggak ada yang diuntungkan. Ya. Akhirnya ekonominya stagnan dan lapangan kerja tidak bisa diciptakan. Ya, ya. Setuju Pak. Mas Andi, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen Oh, Pak. netizen kita. Netizen. Nah, Pak Sandi sampai sekarang ini sudah punya semua lah, dari karir beres, keluarga beres. Sekarang mimpi Pak Sandi apa sih Pak tadi? Amin. Saya tadi malam nggak mimpi tuh, bilang aja. Tapi saya alhamdulillah sekali saya sekarang sudah di luar pemerintahan dan ini memberikan keleluasaan bagi saya untuk melakukan hal-hal yang saya merasa banyak dampak dan manfaatnya bagi para pengusaha pemula. Misalnya mentoring. Dulu saya di pemerintahan nggak punya waktu untuk mentoring. Yang kedua advising. Waktu di pemerintahan saya sibuk dengan acara seremonial, dengan acara turun ke daerah, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Saya nggak punya waktu advising businesses. Saya juga sekarang punya kesempatan untuk berinvestasi di usaha-usaha yang memberikan dampak. Jadi mimpi saya, kalau sekarang kan ini chapter ketiga ya, chapter pertama Rekapital, chapter kedua Saratoga. Saya melihat bahwa chapter ketiga ini saya ingin menghasilkan anak-anak muda yang punya skill untuk berbisnis, berinvestasi, dan punya potensi berkembang di beberapa area. Misalnya digital technology, digital service, konten-konten nih. Makanya saya kalau diundang podcast itu pasti selalu tertarik walaupun nggak pernah dengar namanya siapa yang punya podcast. Termasuk saya Pak. Oh enggak, kalau Bapak kan jutaan ini. Tapi ada yang baru mulai itu saya dukung gitu loh. Karena ternyata kontennya itu edukatif dan memberikan dampak yang positif kepada komunitas gitu. Dan hasilnya ini tentunya bisa diinvestasikan kepada aset-aset yang produktif. Saya melihat anak-anak muda ini kalau kita dorong dengan growth mindset, jangan takut gagal, mereka bisa mengambil peluang, terus meningkatkan skill, terutama skill yang relevan, fokus di komunikasi digital dan juga kepemimpinannya atau leadershipnya dia, ini akan membuka peluang dan mereka jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakan peluang dan bangun terus network yang positif karena rezeki itu datang dari tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Jadi kalau kita bernetwork, saya ketemu Pak Antoni ini, tiba-tiba Pak Antoni punya teman, Pak Antoni pernah konten sama Pak Tahir, banyak juga peluangnya. Pak Antoni juga bisa membuka. Karena saya ini nggak pernah pede untuk invest di real estate kan. Karena saya ini kenapa Pak? Kenapa? Nggak tahu dari dulu itu. Ini ada rahasia yang jarang saya sampaikan. Saya ini kalau real estate itu nggak berani menjatuhkan pilihan. Itu istri saya semuanya. Jadi kalau kita beli rumah, beli aset ruko, semua tuh istri saya. Dan dia yang punya, karena mungkin orang Betawi ya dia. Dia ngerti tuh tanah lokasi yang ini. Kalau saya tuh setiap kali saya ikut-ikutan beli gitu,
nilainya nggak pernah naik gitu. Oh. Jadi akhirnya semua lah properti saya serahkan ke istri saya untuk mengambil pilihan, dan usaha-usaha yang dijalankan seperti ini, misalnya Nur Corner, Corner Oh. 28, ini semua usaha-usaha yang sebetulnya berbasis properti Ya. yang dijalankan oleh istri saya. Oh. Ini Ya. spill nih. Ya, Ini ya. Menarik. ada sedikit secret recipe Secret recipe. daripada ya investasi keluarga kami. Menarik. Nah, Pak Sandi, ada yang tanya juga, bisnis apa sih yang menarik di tahun 2026, Pak Sandi? Nah, ini udah saya sampaikan tadi ya, bahwa bisnis yang Konsumsi, berkaitan ya? dengan konsumsi, dengan healthcare, bisnis yang berkaitan dengan teknologi tinggi, bisnis yang berkaitan dengan hilirisasi, bisnis yang berkaitan dengan green economy. Ini sekarang booming banget green economy. Hampir setiap sisi daripada green economy, mau itu waste management, new and renewable energy, recycling economy atau circular economy, ini lagi sangat bertumbuh dengan sangat signifikan. Jadi saya yakin 2026, saya lebih optimis 2026 daripada 2025 terus terang. Oh ya. Ya. Tapi kan itu adalah bisnis-bisnis yang nggak umum gitu, Pak Sandi, yang green economy, hilirisasi. Nah, ini sebagai UMKM itu harus apa? Sebetulnya itu kan klasternya. Kalau green economy itu misalnya kita bisnis F&B gitu. Make sure produk kita itu sustainable. Jadi misalnya nih kita punya restoran. Kalau green economy itu limbah kita jaga dengan baik. Produk kita pasarkan bahwa ini adalah produk-produk yang berkaitan dengan green economy gitu. Kesehatan, kita misalnya bisnis F&B, tapi kita bisa menyampaikan bahwa produk-produk kita ini adalah produk yang sehat, menggunakan produk-produk organik misalnya. Itu adalah aspek daripada pivot kita ke klaster-klaster yang besar. Health, ya. Sama juga misalnya bisnis kita fashion atau bisnis kita yang berkaitan dengan ekonomi kreatif lainnya. Ini yang menjadi tema-tema bagi kami yang sangat menarik di tahun 2026 and beyond. Tadi Pak Sandi ada sempat mention konsumsi itu juga berarti kan tentang F&B ya Pak ya? Oh, F&B itu menurut saya selama manusia itu punya mulut dan perut, kalau kita punya konsep yang pas dengan selera pasar, bisnis F&B selalu menjanjikan. Padahal saya sendiri sebagai pelaku F&B saya udah bikin 8 brand Pak. Semuanya tuh gulung tikar semua terakhir. Waduh, Bapak masuk di 80% dari bisnis F&B yang memang harus gulung tikar. Tapi ada yang 20% yang menjadi champion gitu. Saya kemarin ketemu jual ayam gepuk gitu, tapi di KL laku. Oh iya. Top global nama perusahaannya. Jadi kita kalau bilang bahwa F&B itu semua gulung tikar, memang statistiknya seperti itu. Dari 10 restoran atau bisnis F&B, 4 itu langsung tutup di tahun pertama, 4 itu so-so dan akhirnya tutup di tahun kelima, dan 2 ini yang sangat menjanjikan. Nah 2 ini yang saya fokuskan untuk kita berinvestasi. Oh, ada lagi yang tanya juga, saya investor Saratoga, saham jarang banget untung, kenapa Pak Sandi? Nih saya tadi baru lihat ya, saham Saratoga ini harganya di bawah Rp2.000. Saya masih pegang saham Saratoga ini, dan mayoritas daripada net worth saya itu ada di saham Saratoga. Saya melihat ini saham dari total net asset value-nya kira-kira sepertiga dari total net asset value-nya. Waktu saya tinggal, Saratoga net asset value-nya sekitar segini gitu. Nah sekarang ini kan berarti ada ketidaktahuan pasar terhadap value. Karena Saratoga itu membayar dividen ini didapatkan daripada dividen anak perusahaan yang terus berkembang seperti Grup Adaro, Grup Merdeka, Grup Tower. Nah, saya perlu kasih disclaimer ya, bahwa ini sih menurut saya saham yang sebetulnya tidak dimengerti oleh pasar gitu. Tapi kalau saya happy karena masih membayar dividen. Karena saya tidak trading. Sama seperti pemikirannya Warren Buffett. Warren Buffett itu bilang dia men-treat investasinya itu seperti klub. Kalau klubnya itu semakin banyak yang masuk, beli terus hold, itu semakin baik. Tapi kalau
beli jual walaupun ada volume-nya, walaupun ada liquidity-nya, tapi kan berarti banyak orang yang ingin keluar dari klubnya. Jadi pendekatan itu yang mudah-mudahan pada satu saat membawa pengertian kepada investor. Kalau saya boleh beli sekarang, saya sih screaming buy. Karena ini menurut saya beli, misalnya pada satu saat direksi Saratoga, udahlah kita selesai aja nih Saratoga, kita beli harga $1, dapetnya $3. Karena nilai net asset value-nya per hari ini tuh 3 kali lipat daripada nilai pasarnya. Nah, terakhir Mas Handi ada pesan-pesan nih buat anak muda zaman sekarang biar bisa sukses itu bisnis dulu, investasi dulu, atau ada uang berapa sih investasi gitu Mas Handi? Saya sih bangunnya skill dulu ya. Kalau dia Skill dulu punya kesempatan bangun skill, kalau dia berinvestasi itu selalu terdiversifikasi dan banyak kolaborasi. Orang dulu fokus di kompetisi. Sekarang kita harus lebih banyak bertahan untuk menghadapi tantangan ekonomi ini dengan berkolaborasi. Jangan lupa 3C yang selalu saya bilang, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan anak muda, saya titip bahwa masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Anak muda harus tetap positif, optimis, dan aktif dalam mengawal pembangunan Indonesia. Ini yang saya harapkan, saya titipkan kepada teman-teman Gen Z dan Gen Alpha sebentar lagi, untuk memastikan bahwa kita akan menjadi negara kaya, menjadi negara maju sebelum kita tua, sebelum kita menjadi ortu gitu. Negara ini punya kesempatan hanya sekitar 5-10 tahun ke depan. Jika kita miss that golden window of opportunity, kita akan masuk ke dalam jebakan kelas menengah dari sebuah negara dan tidak akan mencapai potensinya sebagai negara maju. Terima kasih Pak Sandi buat waktunya. Teman-teman, kita udah banyak banget belajar dari Pak Sandi. Semoga podcast ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman semua yang ada di rumah. Thank you Pak Sandi buat waktunya. Terima kasih. Sukses selalu dan dicoba dong. Oh iya siap. Ini panganan dari UMKM kita, ada bitter ballen ini. Kasih Pak Sandi. Resepnya Mpok Nur ini. Mpok Nur, oh iya. Iya, istri saya, jadi silakan dicicipin. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Dadah teman-teman. Thank you.